Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hovifa Indra Parwansyah dengan NIM 2021091003. Nah, pada mata kuliah Public Speaking Kota A ini dengan dosen pengampu Dr. Gia Faktor Razali SIKOM MIKOM, di sini saya akan melakukan sebuah storytelling untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah ini. Untuk gambar yang pertama yaitu ilustrasi ini menggambarkan yang dimana di zaman modern ini kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia yang hanya mengutamakan keuntungan pribadi saja nih, menjadi masalah yang semakin mendesak. Dalam usaha untuk memperoleh keuntungan finansial yang lebih besar, manusia seringkali melupakan dampak jangka panjang yang ditimbulkan terhadap lingkungan, yang dimana hutan-hutan yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan habitat bagi banyak spesies seringkali ditebangi secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi yang seperti untuk kepentingan industri kayu, pertanian, dan ekspansi perkotaan. Nah, penebangan liar juga menjadi ancaman serius yang melibatkan manusia yang tidak bertanggung jawab dan hanya fokus pada keuntungan pribadi. Untuk ilustrasi yang kedua, yaitu selain kerusakan lingkungan akibat hanya manusia yang ingin mengambil keuntungan pribadi saja, yaitu akibatnya anak-anak juga pada gambar kedua, yaitu anak-anak tidak memiliki ruang terbuka hijau untuk tempat mereka bermain dan bersosialisasi. Anak-anak tumbuh dan bermain di tengah ruang terbuka hijau yang luas dan indah. Tapi sayangnya, untuk saat ini terancam oleh kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia akibat dari aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Di kota-kota semakin padat, ruang terbuka hijau berkurang secara signifikan. Taman-taman kota yang dahulu menjadi tempat bermain dan berkumpul anak digantikan oleh gedung-gedung pencakar langit. Anak-anak tidak lagi memiliki ruang di mana mereka dapat menghirup udara segar, merasakan sentuhan rumput di bawah kaki, dan bermain dengan teman-teman mereka dengan bebas. Dengan begitu, dampak dari kehilangan ruang terbuka hijau ini, anak-anak mengalami suatu kesulitan untuk berkembang, sehingga kehilangan akses ke alam juga berdampak pada kesejahteraan mental mereka, yang dimana ruang terbuka hijau memiliki efek menyenangkan dan dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Untuk gambar ketiga, dari kerusakan lingkungan ini, bukan hanya anak-anak atau manusia saja yang mengalami dampaknya, tetapi hewan-hewan juga mengalami dampaknya, yang dimana ketika manusia terus-menerus merusak lingkungan alam, dampaknya tidak hanya terasa bagi diri sendiri, tetapi bagi makhluk hidup yang ada di dunia ini termasuk hewan. Nah, kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim, urbanisasi yang tidak terkendali, menyebabkan degradasi habitat alam hewan di seluruh dunia. Nah, hutan-hutan yang luas telah digunduli untuk dijadikan lahan bagi pertanian, sehingga terjadinya perubahan iklim juga memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan dan kehilangan habitat hewan. Untuk gambar yang terakhir, yaitu gambar keempat, yang dimana mengilustrasikan seperti penyesalan manusia akibat kerusakan lingkungan yang mereka buat. Manusia itu seharusnya hidup dengan harmoni dengan alam, yang dimana mereka harus menghargai dan menghormati segala keindahan yang ada di sekitar mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengabaikan nilai-nilai tersebut dan terobsesi dengan pertumbuhan ekonomi serta kepentingan pribadi. Nah, dalam kehausan akan kekayaan dan kekuasaan, manusia secara tidak sadar mengabaikan konsekuensi yang ditimbulkan atas tindakan mereka terhadap lingkungan. Mereka membuka lahan hutan yang luas untuk pertanian, industri, dan lain-lain hanya untuk kepentingan pribadi, sehingga mereka tuh harus mengorbankan ekosistem yang berlimpah. Saat sumber daya alam semakin menipis, manusia akhirnya menyadari betapa pentingnya pelestarian lingkungan. Mereka melihat mata air yang mengering, hutan yang gundul, banyak spesies yang terancam punah, dan itu merupakan salah satu penyesalan yang mendalam bagi manusia. Penyesalan itu membawa perubahan dalam perilaku dan sikap manusia. Mereka mulai berjuang untuk melestarikan seperti melakukan upaya konservasi, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Mereka bekerja sama dalam upaya memulihkan lahan yang telah rusak,
Namun, dengan begitu, dengan kerusakan yang sangat sudah dibilang cukup besar, manusia pun harus berusaha keras untuk mengembalikan atau memperbaiki kesalahan mereka. Mereka juga merasakan betapa sulitnya memulihkan apa yang telah hilang. Proses pemulihan dan rehabilitasi lingkungan membutuhkan waktu yang lama dan upaya yang gigih. Kehidupan yang telah terganggu dan spesies yang telah punah tidak dapat mudah dikembalikan. Itulah merupakan salah satu gambaran penyesalan manusia terhadap kerusakan lingkungan yang telah mereka buat. Terima kasih.